disciples transforming. Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan. Tuhan ngomong tentang prioritas hidup, karena hidup kita akan mengarah ke dalam kegelapan kalau kita ini salah prioritas. Tapi kalau engkau mendahulukan mencari kerajaan surga dan kebenaran yang terlebih dahulu, semuanya itu akan menjadi ekor, akan mengejarmu, akan ditambahkan dalam hidupmu. Saudara, itulah counselnya Yesus. Dia itu penasihat ajaib. Saya memberikan judul tema firman Tuhan pada hari ini, Jesus is. Coba kita lihat sama-sama di Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, sebuah nama di dalam tradisi orang-orang Yahudi itu bukan hanya sekedar sebutan atau panggilan, tapi nama itu mengandung harapan. Kelak akan menjadi apa orang itu? Jadi ketika nubuatan ini dilepaskan oleh Yesaya tentang Yesus Kristus, seorang putra yang akan dilahirkan itu, putra ini akan disebutkan sebagai penasihat ajaib, sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Dengan kata lain, Yesus akan menjadi seperti yang disebutkan itu. Dia akan menjadi penasihat ajaib bagi kita. Dia akan menjadi dia menjadi Allah yang perkasa. Dia menjadi Bapa yang kekal bagi kita. Dan dia menjadi Raja damai bagi hidup kita. Nah saudara, kenapa pada zaman itu Yesaya melepaskan nubuatan ini? Perlu Anda ketahui bahwa nubuatan ini dilepaskan 700 tahun sebelum Yesus lahir. Pertanyaannya saudara, kenapa Yesaya melepaskan nubuatan ini supaya mereka dengar? Ada apa di zaman itu? Kenapa Yesaya melepaskan nubuatan bahwa seorang putra akan lahir dan namanya akan disebut sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai? Saudara, ternyata saudara di zaman itu, saudara, orang-orang Israel mengalami masa kegelapan. Kenapa mereka mengalami masa kegelapan? Yuk kita baca di Yesaya pasal yang ke-8 ayat 19 sampai 20. Dikatakan seperti ini. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Jadi ternyata orang-orang Israel di zaman itu, mereka itu kalau mau cari petunjuk hidup, mereka mencari kepada arwah-arwah, mereka mencari dukun-dukun. Mereka mencari peramal-peramal, saudara. Itulah sebabnya Yesaya berkata, carilah pengajaran dan kesaksian. Bagi orang-orang yang tidak menuruti nasihat ini, atau tidak menuruti ajaran Tuhan dan kesaksian, baginya tidak terbit fajar. Dalam terjemahan yang lain itu bagi mereka, tidak terbit fajar itu diartikan sebagai mereka tidak memiliki harapan. Saudara, jadi ada 4 hal yang terjadi saudara. Ternyata saudara, mereka itu membuka diri kepada dark counsel, membuka diri kepada nasihat-nasihat dari para peramal. Lalu yang kedua saudara, mereka itu selain mengandalkan, jadi mereka itu tidak mengandalkan Tuhan, tapi mereka itu mengandalkan kuasa gelap. Kenapa saudara mereka mengandalkan kuasa gelap? Saudara, di zaman itu Raja Ahaz yang sedang berkuasa. Siapakah Raja Ahaz? Raja Ahaz ini menggantikan papanya sebagai Raja Yehuda itu pada usia 20 tahun. Dan selama 16 tahun dia memerintah di Yerusalem. Kita tahu bahwa bangsa Israel itu terpecah menjadi 2, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Nah, pada zaman itu saudara ketika di awal-awal pemerintahan Raja Ahaz ini
diminta oleh Raja Israel yang bernama Pekah, dan Raja Syria yang bernama Rezin untuk bergabung melawan Asyur. Tapi yang terjadi adalah, saudara, Raja Ahaz atau Raja Yehuda ini menolaknya. Dan sebagai akibatnya akhirnya kerajaan Israel dan kerajaan Syria memerangi Israel. Dan mereka karena diperangi, mereka ada dalam keadaan terhimpit dan mengalami krisis. Dan apa yang terjadi? Bukannya dia itu percaya kepada Tuhan, tapi ia malah pergi kepada Asyur dan berkoalisi dengan Asyur. Nabi Yesaya sudah memperingatkan Raja Ahaz, saudara. Untuk apa, saudara? Memperingatkan supaya dia percaya kepada Tuhan dan tidak berharap kepada Asyur. Tapi apa yang terjadi, saudara? Raja Ahaz enggan mendengarkan nasihatnya. Bahkan sebetulnya Nabi Yesaya itu memberikan tantangan. Mintalah tanda supaya engkau tahu bahwa nubuatanku atau nasihatku ini benar. Mintalah tanda. Tapi ternyata Raja Ahaz menolak halus. Ia berkata, aku tidak mau mencobai Tuhan. Dia ngomong begitu itu bukan karena dia percaya kepada Tuhan, tapi karena dia sudah, saudara, menjalin kerjasama dengan Asyur. Dia sudah minta tolong kepada Asyur, saudara. Dengan kata lain, Raja Ahaz ini gak tertarik untuk berharap kepada Tuhan, tapi dia berharap kepada Asyur. Dan bukan hanya itu, Bapak Ibu, saudara, Raja Ahaz ini murtad di hadapan Tuhan. Ia menyembah berhala, bahkan ia mempersembahkan anaknya kepada dewa-dewa atau ilah-ilah asing. Dia bakar anaknya sendiri jadikan persembahan. Lalu dia menyerukan, saudara, kepada semua orang untuk menyembah ilah-ilah asing. Saudara, bahkan dia menggeser bait suci, menggeser persembahan kepada Allah yang hidup. Dia menggesernya menjadi penyembahan atau menjadi tempat persembahan kepada dewa-dewa atau ilah-ilahnya orang Asyur. Dan bukan hanya itu, saudara. Saudara, kalau Anda tahu di dalam bait suci itu ada perabot-perabot dari tembaga. Saudara, itu adalah perabot tembaga dari Mezbah tembaga Salomo. Ternyata itu dijadikan tempat untuk meramal. Dengan kata lain, saudara, yang pertama, orang Israel itu terbuka kepada peramal. Membuka diri kepada peramal untuk mendapatkan petunjuk hidup. Itulah sebabnya Yesaya berkata bahwa Yesus ini, putra ini akan menjadi penasihat ajaib. Lalu yang kedua, orang-orang Israel itu tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka mengandalkan kuasa gelap dan mengandalkan Asyur. Itulah sebabnya Yesaya memperkenalkan putra yang lahir nanti itu adalah Allah yang perkasa. Lalu yang ketiga, saudara, orang-orang Israel dalam kerajaan Yehuda pada hari itu, saudara, mereka itu orphan spiritnya, yatim piatu. Bahkan rajanya sendiri, Raja Ahaz itu sebagai ayah, dia berani korbankan anaknya sendiri untuk penyembahan, persembahan kepada dewa, saudara. Dengan kata lain, ini orphan spirit. Itulah sebabnya Yesaya memperkenalkan bahwa seorang putra yang lahir, dia akan menjadi bapa yang kekal. Saudara, dan yang terakhir, karena kondisi ini, saudara, karena bangsa Israel ini berdosa di hadapan Tuhan, menyembah berhala, tidak mengakui Tuhan, tidak berharap kepada Tuhan, saudara. Orang-orang Israel, singkat cerita, mereka itu mengalami peperangan demi peperangan. Tuhan kirimkan bangsa-bangsa lain untuk mendisiplin Israel. Sehingga apa yang terjadi? Tidak ada lagi kedamaian. Yang ada hanyalah peperangan demi peperangan. Itulah sebabnya Yesaya memperkenalkan seorang putra yang akan lahir ini akan disebut sebagai Raja Damai. Saudara. Nah, coba kita lihat Yesaya 8 ayat 21 sampai 22. Ini yang terjadi. Saudara, di zaman itu. Setelah mereka itu menyembah berhala di ayat 21 dan 22 dikatakan mereka akan lalu lalang di negeri itu melarat dan lapar.
Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi. Dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut atau kekelaman. Inilah kondisinya. Ketika mereka menyembah berhala, mereka mencari peramal, mereka mencari arwah untuk mendapatkan petunjuk hidup. Dikatakan ini membuat kondisi mereka menjadi kelaparan. Lalu mereka itu kalau mereka melihat ke langit ataupun mereka melihat ke bumi, mereka hanya melihat kesesakan, kesuraman, kegelapan, dan mereka itu dibuang ke dalam kelam, dibuang ke dalam kabut. Hanya kegelapan, kesuraman, kesesakan, saudara, itulah yang mereka dapatkan. Dan kemudian saudara, Yesaya 9, saudara, dimulai dengan sebuah janji atau harapan. Yesaya 9 ayat 1 sampai 2. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Lalu di ayat yang di ayat yang ke-6 dikatakan seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Saudara, disinilah alasan, kita bisa menemukan alasan kenapa Roh Tuhan itu melalui Nabi Yesaya melepaskan nubuatan ini. Ingat, bangsa Israel itu berpaling kepada arwah-arwah, berpaling kepada kuasa kegelapan, berharap kepada kerajaan Asyur. Mereka menyembah berhala, bahkan rajanya mempersembahkan anaknya sendiri, mengorbankan anaknya sendiri. Dan apa yang mereka jumpai sampai hari ini, mereka gak mengalami kedamaian. Mereka perang terus, mereka mengalami kelaparan. Kemana-mana mereka pergi, mereka hanya mendapatkan kegelapan, kesuraman, saudara, kesesakan. Lalu pasal 8 ditutup, dimulai pasal 9 dikatakan tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terang yang besar. Saudara, mereka yang diam di negeri kekelaman akan terbit. Di atasnya terang telah bersinar. Saudara, karena apa? Seorang anak, seorang putra akan lahir, saudara. Dan nubuatan ini, saudara, dikutip oleh Matius. Di Matius pasal yang keempat ayat 12 sampai 17. Dikatakan begini, tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bagi mereka yang diam di negeri dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Inilah yang menjadi alasan kenapa 700 tahun sebelum Yesus lahir, Yesaya melepaskan nubuatan ini. Nubuatan kepada bangsa yang terhimpit, bangsa yang mengalami kegelapan, bangsa yang mengalami kesuraman, bangsa yang mengalami kesesakan. Supaya apa, saudara? Kenapa nubuatan ini dilepaskan? Dikatakan begini, bangsa yang selama ini berjalan dalam kegelapan akan melihat terang yang besar. Bangsa yang selama ini berada diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah terbit. Ini alasannya, saudara, supaya kegelapan dan kematian tidak menjadi kata-kata final dalam cerita kehidupan mereka. Kenapa nubuatan ini dilepaskan oleh Yesaya?
Seorang putra akan lahir, namanya akan disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Supaya bangsa, supaya orang-orang yang selama ini hidup dalam kegelapan, hidup dalam himpitan, dalam kesesakan, supaya mereka yang betul-betul hidup di dalam, saudara, kekelaman, kegelapan dan kematian itu tidak lagi menjadi kata-kata final. Katakan amin. Sama dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita melewati masa pandemi. Setiap kita ini punya masa kegelapan kita sendiri. Apa masa kegelapan bagi kita? Mungkinkah hari ini, saudara, Anda berpaling daripada Tuhan, Anda menjauh daripada Tuhan, Anda hidup dalam dosa. Saudara, kenapa nubuatan ini dilepaskan? Seorang anak akan lahir supaya Anda yang hidup di dalam kegelapan, kegelapan itu tidak menjadi kata final dalam cerita kehidupan Anda. Anda bisa mengalami kebebasan, Anda bisa hidup di dalam terang. Mungkin kegelapan yang Anda alami adalah Anda di masa-masa pandemi, Anda mengalami kesulitan demi kesulitan. Anda mengalami krisis ekonomi, Anda mengalami kebangkrutan, Anda mengharapkan mujizat dan terobosan yang Anda nantikan, tapi itu gak kunjung tiba. Saudara, kenapa nubuatan ini dilepaskan? Supaya Anda yang mengalami kegelapan ini, kegelapan tidak menjadi kata-kata final dalam hidup Anda. Mungkinkah kegelapan yang Anda alami adalah ini masalah rumah tangga? Bisa jadi di Natal kali ini, saudara Anda mengalami badai di dalam rumah tangga. Saudara Anda mungkin mendapati bahwa pasangan Anda mengkhianati Anda. Bahkan mungkin hari ini Anda sedang mengurus perceraian yang sebetulnya itu Anda tidak kehendaki. Saudara, karena Anda digugat cerai oleh pasangan, Anda ditinggal oleh pasangan, Anda ditolak oleh pasangan. Dengar baik-baik, di dalam kegelapan Anda hari ini, kenapa nubuatan itu dilepaskan? Satu hal, Tuhan tidak mau situasi kegelapan yang Anda alami itu menjadi kata-kata final dari cerita kehidupan Anda. Anda masih punya harapan, katakan amin. Mungkinkah di Natal ini Anda baru saja kehilangan orang-orang yang Anda cintai? Ini adalah Natal pertama bagi Anda, saudara tidak bersama ayah Anda atau tidak bersama ibu Anda. Atau di masa pandemi ini Anda kehilangan orang yang Anda cintai sehingga Anda melewati Natal ini sendirian. Dan itu menjadi kegelapan bagi Anda. Saudara, kenapa nubuatan ini dilepaskan? Satu, Tuhan tidak mau kegelapan yang Anda alami itu menjadi akhir dari cerita Anda. Kegelapan yang Anda alami tidak seharusnya menjadi final bagi cerita kehidupan Anda. Tapi saudara, Anda masih punya harapan. Terang terbit atasmu. Ada amin. Siapakah terang ini? Saudara, ia adalah Yesus. Ia adalah yang dijanjikan. Seorang putra akan lahir dan namanya akan disebut. Yang pertama, penasehat ajaib. Katakan penasehat ajaib. Apa maksudnya penasehat ajaib ini? Atau wonderful counselor. Saudara, kata wonderful ini berasal dari bahasa asli Pele. Yang artinya, saudara, beyond understanding. Beyond understanding atau too wonderful to understand. Too wonderful for you to understand. Incomprehensible. Tidak dapat terselami pikiran-pikirannya. Itulah sebabnya dia itu dikatakan sebagai wonderful counselor. Penasehat yang ajaib. Saudara, apa maksudnya? Ketika dia memberikan nasihat, ketika dia memberikan counsel, memberikan arahan, memberikan petunjuk saudara, petunjuknya itu lebih daripada apa yang manusia bisa berikan. Lebih daripada apa yang Anda bisa pikirkan. Lebih daripada apa yang manusia itu bisa tangkap. Petunjuknya itu ajaib dalam kehidupan kita. Incomprehensible. Tidak dapat terselami, tidak dapat kita selami dengan pikiran kita sendiri. Too wonderful to understand. Terlalu ajaib untuk kita ini bisa mengerti. Bapak Ibu, Tuhan itu menjanjikan satu hal dalam kehidupan kita. Dia akan menjadi penasehat ajaib bagi kita. Bapak Ibu,
Kenapa kita perlu penasehat? Hidup ini perlu keputusan demi keputusan yang harus kita buat. Kalau kita ini salah mengambil keputusan, kalau kita ini salah mengambil decision, akibatnya hidup kita bisa hancur. Itulah sebabnya kita membutuhkan penasehat, kita membutuhkan counselor, saudara. Dan dia, putra yang dijanjikan itu akan menjadi penasihat ajaib bagi kita. Katakan amin. Yesaya 11 ayat 1-2 dikatakan begini. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Perhatikan, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Garis bawahi kata-kata roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat. Jadi Yesus itu memiliki roh hikmat, roh pengertian, dan roh nasihat. Itulah sebabnya ia dikatakan sebagai wonderful counselor, penasihat yang ajaib. Ia memiliki pengetahuan yang tepat akan kehendak Tuhan. Ia bisa memberikan dengan tepat apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi petunjuk Tuhan, dan apa yang menjadi tujuan Tuhan. Kita dapat menerima petunjuk yang presisi dan tepat supaya kita dapat mengambil keputusan yang benar. Saudara, dalam hidup ini kita butuh nasihat, dan dialah yang akan menjadi penasihat ajaib bagi kita. Siapakah Yesus, saudara? Saudara, Ibrani 4 ayat 15-16 dikatakan Yesus adalah imam besar. Dan bukan imam besar yang tidak turut dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai dan ia tidak berbuat dosa. Dengan kata lain, saudara, Yesus kita itu pernah menjalani kehidupan sebagai manusia. Dia tahu seluk-beluk persoalan manusia. Itulah sebabnya, saudara, nasihatnya perlu kita dengarkan. Dia punya nasihat itu ajaib dalam kehidupan kita. Saudara, sebagai penasihat yang ajaib, nasihatnya itu sempurna dan tepat. Sebagai penasihat ajaib, ia dapat memberikan kita petunjuk yang tepat untuk kita bisa ambil keputusan. Sebagai penasihat yang ajaib, ia bisa memberikan kita, saudara, pengetahuan apa yang benar. Dia bisa memberikan kita akal, dia bisa memberikan kita hikmat, dia bisa memberikan kita pengertian apa yang menjadi kehendak dan tujuan Tuhan dengan presisi, saudara. Dan itulah sebabnya kita perlu sering-sering bertanya kepada Tuhan. Kita perlu dengarkan suaranya. Kita perlu melakukan apa yang Tuhan suruh. Kita perlu cari pengajaran. Katakan amin. Di zaman ketika Yesus muncul, saudara, nasihatnya Yesus ini luar biasa. Contoh ya, Yesus itu pernah memberikan nasihat kepada orang lewat khotbahnya. Jangan dendam, tapi kasihilah musuh-musuhmu. Doakan mereka yang menganiaya kamu. Dengan kata lain, saudara, Yesus itu memberikan terang. Kalau kamu dendam, kamu gak akan pernah sembuh dari luka batin. Dan hidupmu akan senantiasa dalam gelap. Karena orang yang membenci, orang yang hidup dalam kebencian itu hidup di dalam gelap. Itulah sebabnya counsel atau nasihatnya adalah doakan musuh-musuhmu. Kasihi musuhmu. Doakan mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan jalan demikian, Anda bisa lepas. Saudara, saya pernah, saudara, dilukai oleh orang, diperlakukan gak adil. Dan ada sebuah momen, saudara, ketika saya betul-betul terluka, Tuhan itu suruh saya doakan orang yang melukai. Gak gampang, saudara. Hati ini, daging ini rasanya memberontak. Mulut itu rasanya gak bisa mengucapkan kalimat berkat atau kalimat doa. Saya bergumul beberapa saat, saudara. Sampai akhirnya saya buka mulut. Dan saya buka hati saya untuk melepaskan berkat kepada orang yang melukai saya, kepada orang yang menganiaya saya. Saudara, tiba-tiba saudara, hati saya itu ketika saya ucapkan, hati saya itu bisa alami kelegaan. Tiba-tiba kasih itu mengalir.
Saudara, sehingga apa saudara? Itu menolong saya untuk tidak hidup di dalam kebencian, dendam maupun kepahitan. Saudara, itulah counselnya Yesus. Dia itu penasihat ajaib. Dia juga berkata, kalau engkau saudara khawatir, engkau nggak produktif, kekhawatiran itu nggak menambah sehasta dalam jalan hidup kita. Itulah sebabnya carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan. Dunia mengajarkan, kalau engkau mau sukses, kalau engkau mau kaya, kejarlah uang, kejarlah itu semua. Peduli amat dengan Tuhan, tapi Yesus memberikan counsel yang berbeda. Apa yang kau harapkan? Makan, minum, pakai itu dicari oleh bangsa-bangsa yang gak kenal Tuhan. Dan gak akan ada ujungnya. Tapi Yesus memberikan counsel, cari dulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan. Tuhan ngomong tentang prioritas hidup. Karena hidup kita akan mengarah ke dalam kegelapan kalau kita ini salah prioritas. Kalau kita kejar apa yang kita mau makan, minum, dan pakai, kita akan mengarah kepada kegelapan. Tapi kalau engkau mendahulukan mencari kerajaan sorga dan kebenaran yang terlebih dahulu, semuanya itu akan menjadi ekor, akan mengejarmu, akan ditambahkan dalam hidupmu. Saudara, itulah God's counsel. Itu berbeda dengan pikiran dunia, berbeda dengan dukun-dukun, peramal-peramal, saudara. Kita perlu tanya sama Tuhan. Kita perlu dengar suara Tuhan. Kita perlu lakukan apa yang Tuhan katakan. Kita perlu cari pengajaran. Sayangnya begini, kita ini merasa bahwa, oh Tuhan itu gak ngerti persoalanku. Tuhan itu gak mengerti persoalan sehari-hariku, persoalan bisnisku, usahaku. Saudara, satu kali saya itu pernah mendengar seseorang bersaksi, saudara. Ada seseorang, dia itu buka usaha depot, saudara. Lalu dia ditinggal sama kokinya, sama juru masaknya. Dan dia gak bisa masak. Saudara, dia coba masak, hasilnya malah aneh, saudara. Satu kali dia berdoa, lalu Tuhan itu kasih hikmat kepada dia, kasih akal. Kasih bumbu ini terlebih dahulu sebelum kasih bumbu yang lain. Kasih ini. Singkat cerita, masakannya itu bisa jadi enak. Dia cerita, Tuhan yang kasih saya anjuran. Kira-kira apa yang dimasukkan dulu supaya rasanya bisa jadi beda. Dan depotnya jadi ramenya luar biasa. Lihat, Tuhan itu juga ngerti masalah masakan, saudara. Saya kenal sama seorang pengusaha trafo. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Saya dengar dia cerita di masa pandemi ini, saudara. Perusahaannya itu survive dan bahkan, saudara, perusahaannya ini bisa semakin berkembang. Gara-gara apa, saudara? Tuhan itu kasih akal, Tuhan itu kasih hikmat. Satu momen, Tuhan itu kasih akal. Ya, kamu harus produksi lempengan besi yang tipis itu sendiri. Saudara, dia disuruh untuk cari mesin. Dan singkat cerita, saudara, dia dapatkan orang yang tepat, dia beli mesinnya, dan apa yang terjadi di masa pandemi ini, dia bisa survive dengan harga yang dengan harga produksi yang sangat rendah. Di mana-mana orang lagi sulit cari bahan baku, dia bisa produksi sendiri. Saudara, lihat, Tuhan itu punya counsel, itu sangat tepat, saudara. Saya pernah ketemu sama pengusaha ikan. Dia ngomong di masa pandemi ini, Tuhan itu memberikan hikmat untuk dia tutup beberapa cold storage yang ada di beberapa daerah dan dia fokus sama 1-2 saja. Dan akibatnya apa? Karena dia melakukan strategi yang cukup perubahan yang besar, dia harus tutup beberapa lokasi dan fokus sama satu titik, saudara. Dia cerita di masa pandemi ini justru dia meraup keuntungan atau omset lebih daripada sebelum-sebelumnya. Saudara, Tuhan itu penasihat yang ajaib. Saudara, Tuhan itu bisa beri kita akal, bisa beri kita hikmat, bisa beri kita nasihat dalam persoalan kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, bagaimana kita bisa membangun hubungan, bagaimana bisa handle suami yang keras, bagaimana kita ini bisa berkomunikasi, bagaimana bisa mendidik anak-anak yang beranjak remaja, bagaimana memulai usaha atau bisnis, bagaimana memulihkan hubungan suami istri, termasuk bagaimana Anda bisa memimpin kelompok sel di dalam pelayanan.
Saudara, saya dulu pernah ketika awal-awal merintis Gereja Mawar Sion Jakarta, berat sekali, CG-CG nggak bertumbuh. Karena apa? Kita ini terpencar dengan jarak. Ya, kita nggak bisa buka CG di mana-mana, kita ini cuma di satu titik. Dan anggotanya, membernya itu dari seluruh, saudara, sisi Jakarta. Dan kalau kita CG itu kehadirannya kecil banget. Karena apa? Selain mulainya itu malam, mereka nggak bisa datang on time, sehingga apa saudara? CG kita nggak bertumbuh. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat, buka CG di banyak hari termasuk di hari Minggu. Ketika kita saudara, kita jalankan strategi itu saudara, CG-CG mulai bertumbuh. Orang-orang yang nggak bisa CG di tengah minggu, bisa CG di hari Minggu. Tuhan itu bisa kasih kita hikmat. Tuhan bisa kasih kita counsel. Dan His counsel itu wonderful. Saudara, ajaib. Hari ini, terbukalah untuk bertanya kepada Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Dengarkan tuntunan Tuhan. Kalau dia kasih hikmat, responi. Catat dan responi. Saudara, lakukan apa yang Tuhan suruh untuk Anda lakukan. Carilah pengajaran. Saudara harus belajar prinsip firman. Ada prinsip iman, ada prinsip bersyukur, ada prinsip bagaimana menghadapi ketakutan, bagaimana beroperasi dalam iman, bagaimana Anda hidup dalam hukum tabur tuai. Ada banyak hal yang Anda bisa dapatkan. Nah, orang Israel di zaman itu, mereka untuk cari petunjuk hidup, mereka pergi kepada peramal-peramal, kepada arwah-arwah, saudara. Itulah sebabnya dia memperkenalkan dirinya, akulah penasihat ajaib. Yang kedua, dia juga menjadi Allah yang perkasa. Terjemahan bahasa Inggrisnya adalah mighty God. Dalam bahasa aslinya, kata mighty itu pakai kata gibor. Mighty God itu El Gibor. Apa maksudnya El Gibor? Itu adalah pejuang yang perkasa. Seorang pahlawan. Saudara, atau divine hero. Jadi mighty God itu adalah pahlawan yang ilahi, divine hero. Sama seperti di zaman itu saudara, pahlawan di Alkitab itu adalah Musa. Musa melepaskan Israel dari perbudakan Mesir. Yosua memimpin Israel menduduki tanah Kanaan. Itu adalah tindakan heroik. Saudara, Daud yang masih muda membunuh Goliat dan melepaskan intimidasi Filistin, saudara, terhadap Israel. Itu adalah tindakan heroik. Nah, sedangkan El Gibor itu adalah mighty God. Itu adalah divine hero. Saudara, apa maksudnya divine hero? Itu adalah tindakan perkasa daripada Tuhan, tindakan Tuhan yang luar biasa untuk menolong orang-orang yang mereka itu gak bisa tolong diri mereka sendiri. Dengan kemampuan mereka sendiri. Itulah sebabnya Tuhan memperkenalkan dirinya, aku adalah Allah yang perkasa. The mighty God, El Gibor, aku akan menjadi pahlawan bagimu. Itulah janji Tuhan, saudara. Nah, jadi Tuhan itu penasihat ajaib dan Allah yang perkasa. Pahlawan yang ilahi bagi kita. Saudara, dia memberikan nasihat kepada kita dan dia juga punya kuasa untuk melaksanakan apa yang dia rancangkan. Dia bisa membuat rencana dan dia punya kuasa untuk melaksanakan rencana itu. Saudara, sebagai penasihat ajaib, dia memberikanmu nasihat dan rencana. Tapi sebagai Allah yang perkasa, dia akan memampukanmu dan menolongmu untuk melaksanakan apa yang dia nasihatkan ataupun apa yang dia rencanakan bagimu. Katakan amin. Dia adalah Allah yang perkasa. Saudara, pikirkan tentang Yesus Kristus. Yesus yang menyembuhkan orang sakit, mencelikan mata yang buta, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan. Dia sendiri bangkit dari antara kubur. Saudara, dari kubur, bangkit dari kematian. Itulah Allah yang perkasa. Dia powerful. Dia berkuasa. Saudara, dia sanggup melakukan hal-hal yang mustahil. Apa yang mustahil bagi kita, dia sanggup asal hari ini kita mau mengakui dia sebagai Allah yang perkasa, sebagai El Gibor, sebagai pahlawan yang ilahi, divine
Divine hero, saudara, dia akan tampil berperang bagimu dan memberikanmu kemenangan dari apa yang Anda pergumulkan selama ini. Katakan amin. Dialah penasihat ajaib bagi kita. Memasuki tahun-tahun yang ke depan, saudara, pastikan saudara, Anda bertanya kepada dia, dia penasihat ajaib. Dan yang kedua, pastikan Anda andalkan dia. Orang Israel itu mengandalkan Asyur, mengandalkan kuasa gelap. Yesaya sudah ngomong kepada Ahaz, jangan andalkan manusia, jangan andalkan kuasa gelap, andalkan Tuhan. Dia adalah pahlawan yang perkasa. Akibatnya apa saudara? Karena Ahaz itu berkoalisi sama Asyur, malah dia jadi bulan-bulanan dari bangsa-bangsa lain, saudara. Akibatnya apa? Kelaparan, kesesakan, kegelapan melanda. Saudara, di hari-hari ke depan kita bisa punya jaminan bahwa dia adalah Allah perkasa bagi kita. Dia powerful, dia sanggup buat mujizat bagi kita. Dia sanggup melakukan hal yang luar biasa. Apa yang mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi dia. Ada amin saudara? Lalu yang ketiga, dia adalah Bapa yang kekal. Saudara, apa maksudnya Bapa yang kekal? Ternyata Tuhan itu personal bagi kita. Saudara, waktu saya kecil dulu, waktu saya belum kenal Tuhan, saya merasa Tuhan itu jauh di situ. Saya itu mudah mempercayai bahwa Tuhan itu besar dan berkuasa. Tapi saya sulit mempercayai bahwa Tuhan itu juga personal bagiku. Bahwa saya bisa kenal dia secara pribadi. Bagi saya Tuhan itu besar, Tuhan itu jauh, dan Tuhan itu marah sama saya. Karena saya ini orang-orang berdosa. Saya ini pendosa. Tapi dia menyatakan bahwa dia adalah Bapa yang kekal. Kata Bapa itu menunjukkan kepada keintiman atau adanya hubungan. Ternyata dia adalah pribadi yang personal. Saudara, dia adalah Bapa. Apa yang kita bisa dapatkan dari Bapa? Yang pertama, saudara, Bapa itu mengasihi kita, anak-anaknya. Saudara, enggak ada satu hal pun yang dapat menghentikan kasih Bapa terhadap kita. Dia ini enggak pernah bisa dihentikan di dalam mengasihi kita. Tidak ada hal yang dapat kita lakukan atau tidak dapat kita lakukan yang dapat menghentikan kasihnya kepada kita. Dia mengasihi kita, katakan amin. Bahkan lebih jauh dia mengasihi kita, dia itu tertarik sama kita. Dia menyukai kita, dia itu suka sama kita. Dia itu suka menghabiskan waktu dengan kita. Seorang Bapa itu akan mengasihi anak-anaknya. Saudara, Anda harus tahu bahwa Bapa menyukaimu. Bapa tertarik kepadamu. Bapa itu senang bersekutu dan meluangkan waktu, menghabiskan waktu denganmu. Ada amin? Dia bukan hanya Bapa yang Allah yang perkasa, yang jauh, tapi dia itu dekat, dia itu personal. Dia merindukan hubungan dengan kita. Dia merindukan hubungan kasih dan personal dengan kita. Dia tertarik dengan kita. Ada amin? Selain itu, Bapa itu akan menjaga dan melindungi kita. Saudara, kita ini disebut sebagai anaknya. Kita hari ini gak lagi orphan spirit. Kita gak menjadi yatim piatu. Karena kita punya Bapa yang melindungi dan menjaga kita dari segala yang jahat. Saudara, orang-orang Israel lupa akan hal itu. Dia cari pertolongan bangsa lain. Dia menyembah ilah-ilah yang bukan Bapa bagi mereka. Bahkan kenyataannya, Ahaz sebagai Bapa itu rela membunuh anaknya sendiri supaya dipersembahkan kepada ilah-ilah asing. Saudara, itulah sebabnya bangsa Israel itu fatherless atau orphan. Tapi Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Bapa yang kekal. Kasihnya kekal. Dia Bapa yang kekal bukan untuk kurun waktu yang sementara, tapi kekal selama-lamanya. Katakan amin. Dia melindungi kita daripada yang jahat. Selain itu, Bapa memelihara hidup kita. Saudara, sebagai Bapa, dia bertanggung jawab untuk mencukupi dan memenuhi semua kebutuhan kita. Kalau kita ini punya Bapa, kita punya masa depan, katakan amin. Sebab itu jangan khawatir. Anda gak perlu cerita ke banyak orang apapun yang Anda butuhkan. Karena apa? Matius 6 berkata, saudara, Bapamu tahu apa yang kau butuhkan. Katakan amin.
Bapa kita tahu apa yang kita butuhkan dan dia bertanggung jawab, cukup bertanggung jawab untuk mencukupi semua kebutuhan kita. Ada amin. Memang gak semua keinginan kita dipenuhi, tapi semua kebutuhan kita pasti dia cukupi. Katakan amin. Bahkan lebih dari itu sebagai Bapa, dia juga bisa loh memberikan kejutan kepada kita. Kejutan itu apa saudara? Bisa jadi dia ini meluluskan apa yang kita inginkan sebagai kejutan bagi kita. Bahkan apa yang kita nggak pikirkan pun dia juga bisa memberikannya kepada kita. Katakan amin. Dan yang terakhir sebagai Bapa, dia juga Bapa yang mendidik kita. Dia nggak pernah memanjakan kita. Yes, bisa jadi ada keinginan tertentu Tuhan luluskan, tapi tidak semua keinginan kita itu diluluskan sama Tuhan. Karena apa? Demi kebaikan kita. Tuhan itu bukan hanya baik kepada kita, tapi Tuhan itu juga baik bagi kita. Dia nggak memenuhi semua keinginan kita. Semua kebutuhan kita dia pasti penuhi. Tapi dia nggak memenuhi semua keinginan kita. Karena apa? Dia baik bagi kita. Kalau semuanya diluluskan bisa jadi kita rusak. Dia ingin mendidik kita karena cintanya kepada kita. Kita punya Bapa yang kekal, saudara. Kita nggak yatim piatu. Kita nggak akan dibiarkan sendiri. Dia Bapa yang baik. Kalau kita punya Bapa, kita sebagai anak, kita punya masa depan. Nggak peduli apapun yang menimpa kita, kondisi dunia seperti apa. Kalau kita ini punya Bapa, kita punya masa depan. Kita punya harapan. Yang terakhir saudara, dia memperkenalkan dirinya sebagai apa? Raja damai. Ingat bangsa Israel, mereka itu berkoalisi sama Asyur, bukannya damai yang didapat, malah perang terus menerus. Bangsa-bangsa lain dikirim sama Tuhan untuk apa saudara? Memerangi kerajaan Yehuda. Karena apa? Mereka sudah menyembah berhala. Mereka berdosa kepada Tuhan. Tuhan mendisiplin mereka. Yang terjadi adalah saudara, nasihatnya Ahaz ini membuka diri, membuka Yehuda kepada peperangan demi peperangan sehingga nggak ada damai. Yang ada hanyalah kesuraman, kegelapan, kelaparan, perang terus. Tidak ada damai. Itulah sebabnya dia memperkenalkan dirinya sebagai Raja Damai. Prince of Peace. Raja itu bicara tentang otoritas, kepemimpinan atau sebuah pemerintahan. Dengan kata lain, kalau kita hidup di bawah kepemimpinannya, kita akan dibawa kepada damai. Ada amin. Saudara, hidup di masa sekarang ini sepertinya kayaknya nggak mungkin untuk kita ini nggak merasa takut. Sulit untuk kita ini nggak takut saudara. Karena hari-hari itu sepertinya musibah, pandemi, krisis itu bisa bertubi-tubi terjadi di zaman-zaman ini, saudara. Itulah sebabnya orang itu mencari damai. Banyak orang ketakutan, banyak orang galau, banyak orang khawatir. Banyak orang, saudara, menghadapi hari esok itu dengan kegentaran. Tapi dengar baik-baik, dia memperkenalkan dirinya sebagai Raja Damai. Apa yang dia tawarkan kepada kita, saudara? Peace, kedamaian. Ada 3 dimensi damai yang Tuhan itu bisa berikan kepada kita. Yang pertama adalah dimensi vertikal, yaitu peace with God. Damai dengan Tuhan. Hari ini, saudara, celakalah kalau Anda masih berseteru dengan Tuhan. Anda masih menjadi musuh Tuhan karena dosa. Tuhan sudah membuka jalan perdamaian dengan cara apa saudara? Mengirim anaknya yang tunggal Yesus Kristus mati bagi kita di atas kayu salib. Darahnya tercurah. Terbukalah jalan untuk kita bisa diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Kristus. Jadi hari ini, kalau Anda belum damai dengan Tuhan, saudara, Anda gak akan mengalami damai di dunia ini. Karena Anda berseteru dengan penguasa, dengan pencipta. Tapi kabar baiknya Yesus telah mati, saudara, supaya kita ini bisa diperdamaikan dengan Allah. Yang kedua adalah dimensi internal, yaitu peace of God. Sekalipun dunia ini sedang kacau balau, krisis, pandemi, tapi kita ini bisa mendapatkan damai di dalam. Saudara,
Damainya Tuhan itu beda dengan damainya dunia. Damainya dunia itu bicara demikian. Ya, kalau semuanya baik-baik dan tidak ada masalah, maka damai terjadi. Beda dengan damainya Kristus. Damainya Tuhan itu adalah sekalipun di tengah badai, di tengah persoalan, damai Allah bisa memerintah di hati kita. Yang ketiga adalah dimensi horizontal, yaitu damai dengan orang lain, peace with others. Saudara, melalui Kristus kita ini bisa mengalami kedamaian dengan orang-orang di sekitar kita. Melalui apa yang Tuhan nasihatkan, kita ini bisa berdamai dengan orang-orang. Ada amin? Itulah yang Tuhan janjikan. Di Natal ini, saudara, jangan takut. Karena Yesus itu ada bagi kita. Dia menjadi penasihat ajaib kita. Dia menjadi Allah yang perkasa bagi kita. Pahlawan bagi kita. Divine hero bagi kita. Dia juga bisa menjadi Bapa yang kekal, personal dengan kita. Bapa yang mencintai kita dan tertarik dengan kita. Bapa yang memelihara kita. Bapa yang mendidik kita. Bapa yang melindungi dan menjaga kita. Dan dia juga adalah seorang Raja Damai. Di bawah kepemimpinannya, kita akan beroleh damai yang sejati. Bukan damai palsu, ketentraman palsu yang dunia tawarkan. Saudara, Anda gak perlu lari kepada mabuk-mabukan, obat-obatan terlarang. Saudara, kepada kesenangan duniawi. Mereka hanya menawarkan kedamaian yang palsu. Tapi damai yang sejati hanya kita dapatkan daripada Yesus. Damai dengan Tuhan, damai di dalam, damai dengan sesama. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.